zaman sekarang digitalisasi itu cukup tren gitu Pak. Bisnis-bisnis yang tidak beralih ke digitalisasi mungkin lambat laun akan tergerus. Saya menyadari hal tersebut sehingga di Nusaku kita lebih fokus ke digitalisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Sugiarto, CEO dan founder Nusaku Indonesia. Saat ini kita berada di peternakan Nusaku Indonesia yang berletak di Sasak Panjang, Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Awal saya masuk ke dunia peternakan di saat COVID, beberapa usaha saya harus tutup dan sempat saya menjadi driver online. Nah, itu saya diperkenalkan oleh seseorang di dunia peternakan. Pada saat itu saya mungkin masih belum punya ketertarikan di dunia peternakan. Namun saya sering diajak keliling kandang-kandang dan sempat mengikuti event penjualan hewan kurban. Dari situ saya melihat bahwa ini kayaknya cukup menarik gitu kan. Nah, disitulah saya coba lebih memperdalam tentang dunia peternakan. Terus saya coba mencari tahu tentang apa saja sih kendala-kendala yang terjadi di dunia peternakan gitu. Saya coba belajar tentang pakannya, tentang kebiasaan-kebiasaan sapi. Karena mungkin rasa ingin tahu yang cukup besar, saya coba menjalankan sendiri, Pak. Awal-awal itu saya memelihara sendiri, memberi pakan sendiri, memandikan, dan lain-lain gitu, Pak. Dulu saya mencoba memelihara 1 ekor. Terus saya melihat bahwa untuk dunia peternakan khususnya sapi itu butuh sesuatu yang besar lah. Tentunya pasti anggaran gitu. Akhirnya saya coba memikirkan tentang konsep kolaborasi. Di situ saya coba berkolaborasi dengan masyarakat luas lah. Jadi saya sebagai pengelola untuk merawat. Nah, masyarakat luas itu untuk menyediakan sapinya. Di tahun awal itu saya bisa merawat sekitar 25 ekor sapi. Nah, di situ saya semakin yakin dan bisa dibilang percaya diri untuk merawat sapi. Karena di tahun awal itu sapi-sapi saya cukup diminatin untuk market kurban. Karena mungkin dari kualitasnya, dari posturnya yang bisa dibilang cukup menarik. Dari 1 ekor hingga saat ini mencapai ribuan ekor, Pak. Target kami akan mencapai di angka 2000 ekor. Dunia peternakan itu cukup kompleks ya gitu kan. Kalau saya bilang sih itu kayak seperti benang kusut lah gitu kan. Kita tidak tahu bahwa di peternakan ini apa sih yang membuat peternakan kita ini tidak bisa berkembang. Akhirnya saya coba membangun suatu divisi-divisi atau anak usaha gitu. Di Nusaku kita memiliki divisi atau anak usaha yaitu Nusa Farm, fokus untuk pemeliharaan, terus pengembangan. Di farm itu membutuhkan suplai pakan stabil dan kebutuhannya terus ada dan kualitas tetap terjaga. Kita membangun namanya Nusafeed. Nusafeed itu akan mensupport Nusa Farm untuk ketersediaan pakan sapi. Dengan adanya problem limbah, kita coba mengembangkan anak usaha namanya Nusa Waste, di mana Nusa Waste itu ngelola kalau kotoran sapi itu menjadi vermikompos, kalau urin itu kita menjadi biourin untuk memupuk rumput-rumput yang kita tanam sebagai suplai bahan pakan hijauan. Kita coba mengembangkan, saat ini ada namanya divisi Nusa Academy, yang dimana kita ada pelatihan terkait peternakan, digitalisasi peternakan, terus sembelih halal, dan lain-lainnya, Pak. Dan sekarang kita ada program terbaru yaitu adalah Nusa Hub, program yang untuk bagaimana caranya kita lebih dekat dengan peternak-peternak lokal gitu. Semuanya terintegrasi dari hulu ke hilir gitu. Di dunia peternakan sendiri, digitalisasi menurut saya sangat penting dan krusial ya gitu. Di mana kita ingin menginformasikan atau sistem transparansi untuk perkembangan hewan tersebut. Karena di saat ini kami mempunyai mitra hampir se-Indonesia. Dengan adanya digitalisasi itu pengembangan dan perluasan bisnis bisa lebih cepat gitu kan. Dan masyarakat luas bisa lebih tahu tentang hal-hal yang terbarukan di Nusaku. Dari situ saya mengembangkan manajemen.
Karena kita mempunyai beberapa program, salah satu adalah program tabung kurban, yang dimana konsumen kita bisa memantau secara langsung pertumbuhan dan kondisi sapi itu. Jika sapi ini ada sakit gitu, itu kita akan langsung mengupdate di sistem kita gitu. Jadi konsumen kita akan mengetahui bahwa kondisi sapinya lagi sakit, terus treatment apa yang dilakukan. Setiap bulan akan kita informasikan terkait masalah pertumbuhan dan perkembangan si sapi itu. Market kami memang masih fokus di kurban gitu. Karena kita ketahui bahwa kebutuhan hewan kurban di Indonesia itu sendiri cukup besar, dan market di Jabodetabek itu kita sekitar 150.000 ekor. Nusaku tahun lalu baru menjual di angka 1.000 ekor lebih. Kami menyadari bahwa kebutuhan dan market kurban di Jabodetabek cukup besar. Kami Nusaku baru bisa mensupport hewan kurban di bawah 1% dari kebutuhan. Untuk meningkatkan penjualan itu kita membangun namanya sistem reseller. Dengan sistem digitalisasi kita mempunyai namanya sistem katalog kurban, di mana para sohibul kurban itu bisa, mungkin dari rumah sudah bisa memilih-milih nih, kira-kira hewan mana yang akan dipilih di saat survei itu. Sistem yang sangat membantu kami dalam penjualan. Alhamdulillah sampai hari ini Nusaku sudah terbooking sekitar 250 ekor. Tantangan kita adalah kita lebih tertantang dengan sapi-sapi yang sudah terbooking. Berarti sapi itu sudah terjual dan akan kita rawat sampai waktunya pengiriman di Idul Adha. Dengan adanya sistem member area itu, digitalisasi tersebut, kita mengharapkan pengkurban kita kapan saja dan di mana saja bisa memantau perkembangan sapi mereka gitu Pak. Alhamdulillah dengan adanya sistem digitalisasi atau member area tersebut, itu mempermudah para konsumen kita untuk mengawasi perkembangan dari hewan-hewan tersebut. Kita ketahui bahwa kita di Jabodetabek ini mungkin kayak kendala hijauan atau pakan-pakan penunjang cukup sulit gitu. Banyak pakan di Nusaku ini kita datangkan dari luar kota gitu. Pakan itu kita mempunyai formulasi pakan sendiri, pola pakan yang kita kembangkan di peternakan kami yaitu pola pakan kering. Karena kita harapkan dengan pakan kering itu kualitas daging lebih baik, bisa dibilang seratnya lebih bagus, lebih kering atau kurangnya lemak gitu. Untuk perawatan sapi di Nusaku itu kita sudah mempunyai jadwal sendiri gitu. Di pagi hari sebelum pemberian pakan kita pembersihan, setelah itu kita pemberian pakan. Setelah itu kita memberikan pakan kering atau pakan curah, yaitu kita memandikan. Setelah kita mandikan, baru itu kita memberikan hijauan. Kita ulangi lagi nanti di sore hari. Setiap bisnis itu pasti ada tantangannya gitu. Tapi saya yakin jika kita mau berproses, mau belajar dan ingin mencari tahu tentang apa kendala yang telah kita jalanin, terus apa menjadi solusi kita, insya Allah kita bisa melewatin fase-fase proses tersebut gitu kan. Nah untuk di dunia peternakan itu tantangan cukup besar gitu. Khususnya sapi lokal itu tantangannya adalah bibit yang kita tidak tahu nih asal muasalnya seperti apa, terus belajar mengenal karakter, terus keinginan sapi tersebut. Akhirnya saya coba mengembangkan sistem recording pencatatan Pak. Jadi setiap bulan saya timbang, saya analisa, jika sapi ini tidak sesuai dengan kenaikan bobot, itu kita akan menganalisa kendala di sapi tersebut gitu. Kita mencari solusi agar pertumbuhan bobot si sapi ini sesuai dengan keinginan kita gitu Pak. Saya punya harapan di dunia peternakan, khususnya peternakan lokal, kita bisa meningkatkan taraf peternakan sapi lokal gitu. Karena sapi-sapi lokal kita cukup potensial gitu kan. Kita harus bisa bersaing dengan seperti contohnya sapi dari Australia. Itu kenapa kualitasnya cukup baik. Apa saja yang bisa kita kembangkan di sapi-sapi lokal kita tersebut gitu kan. Jika ingin lebih tahu tentang Nusaku, bisa mengunjungi kandang pusat kami yang berletak di Sasak Panjang, Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Nanti bisa ngubungin admin kami atau bisa kunjungin beberapa sosial media kita di Instagram, di TikTok, dan di YouTube kita. Jika ada teman-teman yang di luar daerah, bisa kunjungin kandang kami yang ada di Bandung, di Jawa Tengah, dan di Jember.
Dan juga bisa datang ke booth kami di event Nusantara Livestock and Poultry Expo 2025 di AIS BSD City pada tanggal 6 sampai 9 November. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe Cap Capung.